Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku yang sangatlah sederhana. Seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di perkampungan, yang hobinya itu bersih-bersih rumah. Gimana nih Bunda kabarnya hari ini? Aku berharap dan aku doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan semoga kita selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa ya, ini tuh aktivitas aku di pagi hari. Aku tuh lagi nyapu teras rumah. Untuk dalam rumahnya itu sebelumnya udah aku sapu dan juga udah aku pel. Dan ini giliran aku nyapu depan rumah atau teras rumah. Untuk bersih-bersih di dalam rumah aku tuh kayaknya jarang ya di videoin. Palingan aku tuh bikin videonya itu di teras rumah ini, paling nyapu bawahnya atau halaman rumah gitu. Palingan kalau di dalam rumah tuh aku bikin videonya itu pas waktu masak atau di dapur. Karena menurut aku kalau di dalam rumah bikin video tuh sempit kayaknya ya, terus juga dalam pencahayaan itu kurang gitu. Makanya aku tuh jarang bikin video pas waktu aku beres-beres kamar atau ganti spray ataupun bersih-bersih kamar mandi ya. Untuk bersih-bersih kamar mandi aku tuh belum pede kayaknya ya untuk menampilkan kamar mandi aku yang ya sangatlah sederhana gitu ya, jauh dari kata mewah, jauh dari kata bersih banget gitu. Karena sampai sekarang gitu aku tuh belum menemukan pembersih toilet yang ampuh gitu ya, yang bisa membersihkan kerak yang membandel. Jadi dulu tuh aku tuh pernah ya bikin video pas waktu aku ngebersihin kamar mandi. Pas waktu itu ada yang komen katanya, "Sedekil itukah WC-nya?" Jadi si WC-nya itu kelihatan dari kamera itu kelihatannya dekil banget, padahal si kamar mandi atau si WC-nya itu aku bersihin kadang seminggu sekali atau juga seminggu 2 kali ya. Memang seperti itu ya, WC aku tuh udah dibersihin juga kelihatannya itu kayak dekil gitu. Jadi si keraknya itu enggak lepas gitu ya atau enggak hilang walaupun udah dibersihin. Terus juga kebetulan WC aku tuh kan warna putih ya. Jadi kelihatan banget kalau misalkan ada noda gitu atau ada kerak yang menempel di situ gitu ya. Jadi aku tuh kayak malu gitu ya semenjak komenan itu muncul gitu ya, walaupun ya harus kuat mental ya seorang konten kreator kalau misalkan ada komenan yang tidak enak didengar gitu ya. Namun harapan aku sih kalau bisa ya teman-teman semua, siapa aja yang lagi tonton video aku, boleh kita berkomentar kepada channel apa aja atau channel siapa saja, tapi dengan satu catatan, berkomentarlah dengan kata-kata yang bagus atau yang sopan. Karena kalau kita itu memberikan motivasi atau memberikan doa di channel siapa aja itu tanpa kita sadari kita itu sedang bersedekah atau telah bersedekah kepada orang itu ya. Jadi bersedekah itu bukan hanya berbentuk material aja, tapi motivasi, doa, dukungan itu sebuah sedekah juga. Kalau misalkan kita niatnya untuk memberikan semangat ya untuk orang itu. Jadi tanpa kita sadari kita itu udah bersedekah gitu kepada orang itu karena memberikan motivasi doa yang baik gitu. Dan kalau misalkan jika kita itu nggak mampu untuk memberikan komentar yang baik atau kata-kata yang sopan, ya udahlah mendingan kita itu nggak usah komentar gitu ya. Kita dukung aja dengan cara di-subscribe, di-like, terus di-share juga video-videonya gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kita merasa nggak mampu untuk berkomentar dengan kata-kata sopan gitu, ya udahlah mendingan diam aja gitu ya, daripada kita itu menyakiti orang lain. Dan bukan berarti di sini aku tuh nggak boleh kita tuh berkomentar ya, boleh, sangat diperbolehkan. Apalagi kita tuh sebagai umat Islam itu harus saling mengingatkan, apalagi dalam hal kebaikannya itu sangat diperbolehkan, tapi dengan cara yang baik juga atau kata-kata yang sopan gitu ya, sangat diperbolehkan bukan tidak diperbolehkan. Apalagi kalau komentarnya itu baik-baik atau sopan-sopan itu Masya Allah itu menjadi sebuah obat untuk kita para konten kreator untuk lebih semangat ya bikin videonya. Jadi kita tuh sampai detik ini bertahan itu ya karena dukungan kalian juga ya, karena komen-komen kalian
kalian juga. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman semua yang selalu komentar baik-baik atau yang sopan, Masya Allah, mudah-mudahan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke deh, lanjut ke videonya. Tadi tuh kepanjangan sekali aku tuh ngomong ini itu, Masya Allah ya. Ambil yang bagusnya dan buang yang tidak bermanfaat di kata-kata aku ya. Mudah-mudahan sih aku ngomong ini itu ada manfaatnya juga ya, atau bisa menginspirasi gitu. Nah ini aku tuh lagi ngejemur pakaian setelah aku tuh tadi udah beres ngepel teras ya. Ini Masya Allah cucian 3 hari bunda, seabrek-abrek kayak gini. Nah ini aku tuh ngejemur pakaiannya itu di depan rumah atau di teras ya. Ini kenapa aku tuh ngejemurnya di sini, biasanya kan di belakang rumah ya. Nah, semenjak musim hujan ya atau cuacanya itu nggak menentu, aku tuh berinisiatif untuk ngejemur pakaiannya itu di depan rumah, karena menurut aku tuh lebih aman di sini ya daripada di belakang rumah. Karena kalau di belakang rumah takutnya pas waktu aku tuh lagi keluar rumah atau pas waktu aku tuh lagi tidur, si cuciannya itu takut kehujanan. Karena tahu sendiri kan untuk air-air ini itu cuaca itu susah banget ditebak ya, kadang mendung, kadang panas, kadang gerimis, pokoknya susah banget ditebak, cuacanya itu nggak menentu gitu. Makanya aku tuh ngejemur pakainya itu di teras rumah atau di depan rumah, itu menurut aku lebih aman gitu. Jadi kalau misalkan aku tidur siang ataupun aku lagi di luar rumah itu udah aman deh, nggak bakal kehujanan gitu. Dan juga kalau di situ tuh lebih enaknya itu kalau misalkan lagi cuaca panas itu pasti keringnya gitu bunda. Oke next, setelah tadi udah beres aku ngejemur pakaian, ini lanjut aku mau nyiapin bumbu untuk masak gulai daun singkong ya bunda. Untuk bumbunya itu aku tuh pakai bumbu yang simpel aja, dan untuk kali ini aku mau blender aja bumbunya biar cepet, biar satset, biar semuanya itu cepet beres gitu. Dan oh iya bunda, pas waktu aku tadi ngejelasin kamar mandi ya, masalah kamar mandi, boleh ya ditulis di kolom komentar kira-kira apa sih pembersih kamar mandi yang paling ampuh biar kamar mandi aku tuh bisa glowing lagi gitu ya. Oh ya bun, mohon maaf ya pas waktu tadi videonya itu udah kelewat banyak sih ya. Pas waktu tadi tuh ada suara kokokan ayam ya di isi suaranya itu, terus juga tadi barusan itu ada turun hujan juga, jadi suaranya itu kayak ngegeresek gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya itu kurang jernih karena ada suara turun hujan. Karena pas waktu aku lagi isi suara itu hujannya bunda cuma sebentar, dan sekarang tuh hujannya itu udah reda ya. Nah ini si daun singkongnya itu udah aku potong-potong. Kalau untuk digulai, kalau nggak dipotong-potong takut nanti makannya itu susah ya, nanti keloloran gitu ya. Tapi kalau udah dipotong-potong itu kan enak, nanti makannya itu lebih mudah gitu ya, lebih enak untuk dimakan. Dan ini bumbunya udah aku blender, ini langsung aja aku masukkan ke dalam wajan. Seperti biasa ya, kalau misalkan di blender itu pastinya lebih banyak mengandung air, makanya ditumisnya itu lebih lama ya. Oh ya bun, pas waktu tonton video aku lagi ngapain ya? Apakah lagi rebahan? Apakah sama juga lagi masak kayak aku? Boleh ya ditulis-tulis di kolom komentar. Dan ini tuh sebenarnya video udah agak lumayan lama ya bunda, stok video aku cuma baru aku upload hari ini. Jadi aku tuh udah beberapa hari ini aku nggak bikin video, nggak upload video juga. Untungnya masih ada stok video di galeri, jadi aku tuh tinggal edit dan isi suara aja. Ini daun singkongnya udah aku masukkan tadi
tadi ya di bumbunya, tinggal ditunggu sampai mateng dan nanti kalau udah mau mateng aku masukin si santannya sambil nunggu daun singkongnya itu mateng. Ini di sini aku sambil juga masak nasi karena kebetulan belum masak nasi ya Bunda. Jadi sambil cerita aja ya Bunda, jadi aku tuh sekarang tuh beraktivitas pagi harinya itu dimulai dari jam 4 atau setengah 4 pagi ya Bun. Cuma sayangnya pas waktu aku tuh beraktivitas di jam setengah 4 atau jam 4 aku tuh kayak males gitu ya bikin video karena aku tuh ngeburu-buru pengen cepet-cepet beres. Dan juga posisinya kan aku tuh pakaiannya itu lagi pakai baju tidur gitu atau lengan pendek ya, terus juga nggak pakai kerudung juga. Jadi kayak males gitu karena mungkin belum terbiasa juga sih ya beraktivitas di jam 4. Jadi insya Allah sih untuk kedepannya membiasakan diri untuk bikin video di pagi hari jam 4 atau setengah 4 gitu Bunda. Dan itu juga salah satu kemauan Pak suami ya, kata Pak suami kalau aku tuh masaknya itu lebih pagi ya waktunya itu lebih hemat waktu, lebih hemat budget juga kan. Kalau kita itu masaknya di subuh hari otomatis kita itu kan nggak beli uduk ya, terus juga bisa mempersingkat waktu juga. Jadi di pagi hari itu setengah 7 atau jam 7 itu kita tuh udah nggak ngapa-ngapain gitu, tinggal rebahan aja gitu. Memang sebenarnya cita-cita aku ya dari dulu pengen masak atau bersih-bersih rumah itu di jam 4 pagi dan alhamdulillah sekarang aku tuh lagi membiasakan diri. Makanya aku tuh salut sekali sama Bunda Movi Mungkul, beliau tuh selalu bangunnya itu jam 4 pagi untuk mempersiapkan sarapan atau makanan untuk keluarganya ya. Mudah-mudahan aku juga bisa beristiqomah seperti itu. Yang aku rasakan sih memang bener ya, kalau aku tuh beberes rumah atau mulai masaknya itu dari jam 4 pagi itu kayaknya lebih ringan aja gitu pekerjaan rumah itu, kayak lebih cepet beresnya gitu. Terus juga aku tuh di pagi hari setengah 6 itu udah beres atau jam 5 juga udah beres ya kalau aku tuh mulainya itu dari jam 4. Beda kalau aku tuh mulai dari jam setengah 7 atau jam 6 itu kayaknya nggak selesai-selesai gitu pekerjaan ibu rumah tangga itu kayak lama banget gitu ya, masak juga kayak nggak selesai-selesai. Tapi kalau di jam 4 itu kayaknya cepet gitu ya. Tapi ya memang berat ya atau susah banget kalau untuk bagi pemula kayak aku yang biasanya itu setengah 7 baru beres-beres rumah atau jam setengah 6 itu baru beres-beres rumah, ini mah jam 4 pagi beres-beres rumah atau masak ya Masya Allah. Sedangkan jam 4 itu enak-enaknya tidur kan, masih pagi-pagi banget. Tapi insya Allah ya di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan ya kan. Jadi insya Allah kita itu bisa karena terbiasa ya. Ya walaupun identiknya kalau orang masaknya itu tampil kayak jam 4, jam 5 itu biasanya suaminya itu kerjanya itu pagi-pagi banget ya jam 5 gitu. Sedangkan aku tuh suaminya itu kan nggak bawa bekal atau nggak bawa sangu ya kalau di sini mah ngomongnya. Karena kan di kantor itu kan udah ada jatah makan gitu. Jadi nggak usah dibawain sangu juga atau nggak usah dibawain bekal juga udah ada gitu di sana. Tapi karena aku tuh pingin di pagi hari tuh pengen sarapannya itu sarapan masakan aku sendiri ya, baik Mbak suami terus anak-anak jadi aku tuh berusaha pingin masakan aku tuh sepagi mungkin sudah matang gitu, terus juga bisa menghemat juga kan. Terus aku tuh nggak terlalu suka juga ya sama uduk yang warna kuning karena kan di sini tuh kebanyakan yang dagang uduk itu warna kuning gitu loh Bunda. Sedangkan aku tuh nggak terlalu suka kalau uduk yang warna kuning, aku tuh sukanya yang putih gitu ya. Tapi di sini tuh jarang banget gitu yang bikin uduk putih. Oke deh lanjut aja ke videonya. Nah tadi tuh udah mateng ya singkat cerita, si nasinya itu udah mateng, terus juga daun singkongnya juga udah mateng. Ini lanjut aku tuh ngegoreng tempe untuk temen si singkongnya. Dan untuk video kali ini mungkin sampai sini dulu ya Bunda. Terima kasih banget yang udah tonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe dan di share juga video aku agar aku tuh lebih semangat lagi bikin videonya. Mohon maaf apabila di sepanjang video aku tuh ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.